menjalani hidup ini bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami tidak izinkan roh jahat yang berusaha mengganggu konsentrasi kami dan mengganggu pikiran dan hati kami. Kami menolaknya, kami mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini dan biarlah Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang diagungkan di dalam pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba, urapi kami semua, agar kami memahami kebenaran-kebenaran dari hati Tuhan melalui bagian firman Tuhan yang tertulis ini. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Shalom semua. Shalom. Ni hao ma. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya untuk gembala sidang dan juga tim majelis yang boleh mengundang saya. Hari ini tema kita adalah putar balik, saudara. Saya kalau misalnya datang ke rumah itu ya bisa ya. Oke, saya kalau next saya mau putar balik. Oke, next silakan. Ya, saya kalau misalnya ke rumah seseorang, kalau saya tidak tahu, maka saya menggunakan Google Map gitu ya. Mungkin di antara kita bisa bilang gini, share lokasi dong gitu ya. Yang lebih parah lagi adalah ketika saya bawa motor, lalu yang saya gonceng itu nggak bisa baca map gitu. Waduh, ini orang buta menuntut orang buta gitu ya. Tapi ketika dia ngomong 300 meter belok kiri, lalu saya lawan gitu ya. Lalu dia putar balik gitu ya. Ya. Ada kadang-kala juga tidak seperti itu, lalu dia cari jalan yang lain, yang penting sampai pada tujuan. Oke. Kita tidak pernah ya di handphone kita ya, pas nyasar dia bilang gini, bego lo, ada nggak? Udah ngomong berkali-kali gitu ya, putar balik, tampaknya dia keras kepala gitu ya, nggak ada yang seperti itu ya, nggak ada gitu. Tapi ini menarik sekali untuk kita semua, apa maksudnya untuk kita gitu ya, untuk kita hari ini. Putar balik artinya apa? Kadang-kala ya dalam semua peristiwa apapun itu membuat kita putar balik. Yaitu maksudnya adalah kembali kepada Tuhan. Nah di dalam kitab suci juga pernah diceritakan ya, ketika Tuhan Allah itu membinasakan satu kota namanya Sodom dan Gomora. Oke. Lalu dia perintahkan kepada keluarga Lot hanya satu perintah, jangan tengok ke belakang. Benar? Kamu lari secepat-cepatnya, tapi jangan tengok ke belakang. Yang tengok siapa? Siapa? Istrinya. Kenapa istrinya? Tahu nggak kenapa? Saya juga nggak tahu ya, tetapi menurut ahli pernikahan gitu ya, penasihat pernikahan, biasanya istri-istri itu kebutuhan utamanya adalah dukungan finansial. Pada tengok dia pikir, aduh sertifikat, deposito, sertifikat tanah. Kalau seandainya seperti itu, aduh emas berapa suku di situ, misalkan gitu ya, pas dia tengok langsung jadi tiang darah. Tengok ke belakang, tapi itu perintah Tuhan. Jadi ini kita harus ingat petunjuk apa yang mau Tuhan mau dalam hidup ini. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu adalah perintah bagi kakiku dan jalan bagi terang bagi jalan. Dan itu menerangi dalam kehidupan kita sebagai petunjuk dalam hidup kita. Oke, mari kita buka bagian firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 9 sampai 11. Ya, di slide saya sudah ada ya. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali ya, lebih mudah sekali ya. Oke, kita baca ya. Ayat yang ke-9 saya, lalu ayat yang ke-10 Bapak Ibu saudara dikasih, ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sama-sama. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar.
Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan tanda yang saya bilang ada warna merah, itu berapa kali istilah duka cita? 6 kali. Dalam perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, bahasa aslinya itu muncul 26 kali. Dan menarik sekali istilah duka cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memberikan pengertian begini, saudara. Duka cita adalah suatu kepedihan karena kehilangan yang menggoncangkan jiwa. Kepedihan karena kehilangan. Kita pernah mengalami kehilangan, siapapun kita pernah mengalami kehilangan. Tapi yang menarik adalah kata ini muncul 6 kali. Kalau dalam ilmu penafsiran, kalau kata itu diulang-ulang dalam beberapa ayat, maka kata itu sangat penting sekali. Apa maksudnya dari kata duka cita, saudara? Di balik duka cita itu, maka ada hal yang menarik sekali, saudara. Di situ dikatakan begini, saudara. Pengertiannya adalah duka cita itu adalah kesedihan yang mendalam. Kesedihan yang mendalam. Hal selanjutnya yaitu kata ini dipakai pada seorang ibu yang hendak melahirkan. Rasa sakit saat melahirkan. Nah, tidak ada seorang ibu itu melahirkan dalam keadaan tertawa. Ada nggak? Nggak pernah ya? Ya, ibu-ibu yang sudah melahirkan ada? Ya, nggak ada gitu ya. Waktu saya menemani istri saya, ya, waktu mengandung, ya, lalu dia mau melahirkan usia 38 tahun. Ya. Lalu dokternya nunggu-nunggu gitu ya, saking gak sabarnya dia bawalah alat vakum gitu ya. Wah, udah lama gitu ya. Lalu istri saya udah ngeden-ngeden gitu ya. Lalu dia bilang gini pada saya, Pak, bagaimana cara ngeden? Hah? Kamu nggak tahu? Wah, kok gitu gua saja yang hamil gitu. Karena dia nggak tahu hamilnya bagaimana, saudara. Dan akhirnya melahirkan dalam keadaan normal. Saya sih mengharapkan dia lahir yang nomor 3 itu lahirnya pas tanggal 1 Januari gitu ya. Nggak taunya lewat sampai tanggal 2 Januari. Nggak dirayakan oleh seluruh dunia gitu ya. Selamat tahun baru gitu ya. Nggak ada gitu ya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita pernah mengalami yang namanya kehilangan. Kehilangan orang-orang yang kita kasih. Dan itu duka cita yang kadang-kala membuat kita tidak bisa move on gitu ya. Pada bulan April itu saya datang ke Nia Selatan, saudara. Lalu saya ditemukan dengan seorang pria yang sudah berkeluarga. Dia pakai baju hitam, ya. Lalu kemudian dia bercerita, abang saya meninggal, Pak. Bapak saya meninggal, Pak. Itu abang saya satu-satunya, Pak. Saya cuma berkeluarga 2 orang, Pak. Abang saya meninggal, bapak saya meninggal, ibu saya yang terakhir meninggal. Waduh, ini membuat saya sakit, Pak. Membuat saya sedih sekali yang sangat mendalam, Pak. Akhirnya semua baju yang warnanya putih, warna biru, warna hijau saya buang semuanya. Saya ganti warnanya hitam semua. Jadi bertahun-tahun dia tetap tidak move on dengan derita yang dialaminya. Kadang-kala waktu anak saya meninggal usia 3,5 tahun di waktu di Kisaran gitu ya. Waktu itu saya naik motor gitu tiba-tiba, kok nggak ada anak saya di depan ya? Saya merasakan, lalu saya berhenti sejenak, lalu saya menangis gitu ya. Ya nggak masalah, itu manusiawi gitu ya. Tapi kalau orang sudah bertahun-tahun sampai dia bikin sesuatu hal yang lain itu, semua yang bajunya terang itu dibuang ganti bajunya yang gelap. Tanda saya menderita. Tanda saya itu tidak bisa move on gitu ya. Saudara, di antara kita tentunya pernah mengalami hal itu. Satu ketika, saudara, Raja Daud dikasih tahu bahwa anaknya dari Betseba itu sakit keras. Lalu kemudian Raja Daud itu masuk satu ruangan, lalu dia berdoa pagi, siang, sore, malam, sampai prajurit itu memberikan penghiburan, dia tetap saja tidak mau. Dia tetap berpuasa, dia tidak mau makan, tapi dia berdoa senantiasa. Dan pada waktu dikasih tahu oleh prajuritnya, anakmu sudah meninggal. Lalu dia bangkit, dia mandi, dia ganti, dia pergi berjalan. Lalu tanya, kenapa bisa begitu ya?
saya berdoa, semoga Tuhan mengubah keputusannya. Karena keputusannya adalah karena dia selingkuh ngambil istri orang lain, dan keputusannya dari hukuman Tuhan adalah anak yang dikandung oleh Betseba itu meninggal. Dan memang dia harus melakukan hal itu, dan semoga keputusan itu berubah. Ternyata tidak seperti itu. Hal yang lain, saudara, ketika saya berduka cita, lalu teman saya itu, sahabat saya yang adalah pengusaha, dia bilang kepada saya begini, lu ngapain balik lagi ke Kisaran? Udah lu di Jakarta aja. Kalau gua mah kalau punya anak gitu, gua tutup lampu, gua gelapin gitu, berbulan-bulan di kamar gitu. Gak mau, Pak. Tapi kalau misalnya Tuhan Yesus itu bersabda kepada saya gitu ya, kamu menangis 1 hari, nanti dia akan bangkit dari kuburan. Nah, gua mau. Kalau ada kalimat seperti itu gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Raja Daud tuh move on. Hal yang lain, saudara, yaitu Ayub. Ayub 10 anaknya itu meninggal dalam waktu yang sangat singkat. 10 anaknya meninggal. Hartanya. Tapi apa kalimat daripada Ayub? Dia tidak pernah mengatakan terkutuklah Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita pernah mengalami namanya kesedihan yang begitu mendalam. Tapi hal yang paling utama di balik duka cita itu seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Ya, duka cita jangan selalu berkaitan dengan kehilangan gitu ya. Tapi juga kesedihan yang mendalam karena harapannya tidak terpenuhi. Itu juga bisa kesedihan yang sangat mendalam sekali karena harapannya dan keinginannya tidak terpenuhi. Dan itu kesedihan gitu ya. Ketika saya bilang kepada satu pasang keluarga yang sudah bertahun-tahun menikah dan dia belum punya anaknya, sahabat kamu hamil loh. Oh, kaget dia. Lalu dia bilang gini, Boksu bilang gitu, aku jadi sedih loh Boksu. Kenapa? Saya belum punya anak mungkin. Kadang-kadang ada yang seperti itu karena harapan dan keinginannya belum terpenuhi karena dia sedih, dia tersakiti. Hal yang lain kalau di dalam kitab suci ada namanya Yusuf. Yusuf ketika dia usia 17 tahun dia bilang begini, nanti dia akan menjadi dia bermimpi, nanti semuanya itu akan menyembah aku. Lalu di dalam keadaan seperti itu dia dijual oleh saudaranya. Dalam keadaan seperti itu dia dijual oleh saudaranya. Lalu kemudian ia menjadi asisten rumah tangga di keluarga Potifar. Lalu kemudian dia difitnah oleh istri Potifar, masuk menjadi narapidana. Dan akhirnya dia menjadi tangan kanannya Firaun di Mesir. Tapi dalam satu perjalanan yang seperti itu, sekalipun dia tersakiti, sekalipun dia sedih, rasa sakit itu di sini. Tetapi hal yang penting dalam hal ini, saudara, apa yang terjadi, saudara? Di balik duka cita yang dialami oleh Yusuf, tapi dia melihat bahwa dia tidak pernah satu sedikit pun itu menyangkal Tuhan dengan keadaan apapun. Tetapi dia menyadari bahwa Tuhan itu beserta dengannya. Amin. Yang paling utama, saudara, bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Itulah yang menguatkan kita, itulah yang meneguhkan kita untuk tetap ada bersama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saudara, jangan membuat kita kecewa, membuat kita sedih yang berlarut-larut. Karena di balik duka cita, maka ada sukacita. Saudara, ketika saya pindah, ya, karena istri saya sudah nggak mau, lalu dia bilang pindah dari Sumatera Utara ke Sumatera Selatan, dari utara ke selatan. Lalu akhirnya Tuhan memberikan anak. Lalu saya khotbah di sini, saya ngambil S2 lagi. Saya pergi keliling ke Nias, kemana? Waktu di Sumatera Utara saya nggak pernah ke Nias. Kali ini dari sini ke Nias, ke Padang, wah, ke Sibolga, ke Medan, tentu pasti lewat situ. Tapi menarik sekali kan? Kenapa saudara? Di balik seperti ini, Tuhan ingin mengatur kehidupan kita. Karena kita bilang apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang apa? Yang hidupnya berkenan.
Mungkin ada di antara kita yang berencana untuk menikah. Tentunya ada banyak sekali hal yang terjadi dalam pergumulan dalam kehidupannya. Tapi ikutilah arus apa yang Tuhan mau. Ya. Yusuf tidak pernah bersungut-sungut sesuatu. Dia ikuti jalan Tuhan. Mari kita menjalani hidup ini sesuatu. Next. Ada satu kalimat yang menarik sesuatu. Nah, oke, yuk. Ada kalimatnya ya? Hilang. Tekan-tekan. Bisa nggak? Nggak bisa. Wah, hebat ini. Oke, baik, saudara. Satu kalimatnya begini, saudara, bunyinya. Yakinlah di balik duka cita ada karya Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu. Dan Dia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan karya Tuhan itu mendatangkan apa? Apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Kita harus yakin. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan itu ada dan tinggal di dalam diri kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, keadaan apapun, mari kita bersandar penuh kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudara. Next, yang kedua, saudara. Hal yang kedua dikatakan bahwa ada duka cita yang menurut kehendak Allah. Dalam ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan bahwa Paulus itu bersuka cita karena kamu berduka cita menurut kehendak Allah, bukan menurut dunia. Kalau kita lihat di dalam slide ini, saudara, sebelah kiri, itu menjelaskan tentang perbedaan antara duka cita menurut kehendak Allah dan duka cita menurut dunia. Duka cita kehendak Allah dan dunia itu sama-sama menyesal. Penyesalan. Hal yang kedua yaitu soal motivasi. Motivasinya yang pertama yaitu karena dia duka cita menurut kehendak Allah. Dia menyadari akan dosa yang dialaminya, yang menyakiti hati Tuhan, dan dia tidak sesali dengan keputusannya. Dia tidak sesali dengan apa yang dia buat, karena dia mau bertobat. Karena dia bertobat karena karya Roh Kudus itu bekerja di dalam dirinya untuk dia bertobat. Beberapa hari yang lalu saya melayani anak dari sahabat SMA saya. Lalu kemudian karena memang papanya itu begitu jahat sekali dan sudah meninggal, ya, melakukan KDRT kepada teman saya. Wah, udah lebam gitu ya, dan dia sudah berkeluarga, ya tetanggaan gitu ya. Ini rumah teman saya, di belakangnya rumah suaminya yang sudah berkeluarga dan punya anak. Ya, karena dia petinju, maka dia suka tinju istrinya. Gitu ya. Jadi bayangkan saudara, waktu saya bicara lewat Google Meet gitu ya, lalu saya bicara, lalu saya ngomong kepada dia. Karena Tuhan itu bilang kepada saya, ini orang sudah berzina. Ya udah, saya bilang, kamu sudah pernah berzina ya? Iya. Sama pacar kamu sudah nggak? Sudah. Lalu lebih dalam lagi, lalu Tuhan itu bilang kepada dalam hati saya, coba ngomong dia pernah gugurkan kandungan kan? Kamu pernah gugurkan kandungan kan? Pernah. Kandungannya berapa bulan? 3 bulan. Saya gugurin lah dia. Lalu saya tanya lagi, kamu pernah ingin bunuh diri nggak? Pernah. Ada tandanya. Dia tunjukin tandanya di Google Meet seperti itu. Tapi dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dia sadar bahwa itu dosa, menyakiti hati Tuhan. Lalu dia bilang, Pak, ada satu dosa lagi, Pak. Dia ngaku lagi. Ini dosa, Pak. Jangan kasih tahu ya, Pak. Dengan mama saya, Pak ya. Apa? Saya pernah dilecehkan oleh ayah tiri saya waktu SMA. Wah, dia terluka dengan ayah tirinya. Marah dalam hatinya. Itu dosa. Dia sakit hati, terluka sekali. Dan itu hanya karya Roh Allah yang bekerja di dalam hatinya, maka dia mengaku, benar gak? Karena kita bilang apa, siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan dikasihi Tuhan. Maka dia mengakui seluruh dosa itu. Dan Alkitab katakan jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil dalam menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan ketika dia mengaku demikian, saudara, dia punya iman yang begitu luar biasa di dalam Tuhan.
maka dia memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak seperti orang dunia. Orang dunia itu menyesal. Setelah dia menyesal karena ketahuan. Waduh, ketahuan dengan pasangan saya bahwa saya selingkuh. Kan ketahuan. Kalau ketahuan dia jalanin terus. Ya kan? Ada orang yang sudah habis bunuh gitu ya. Sudah bunuh neneknya di Kertapati, ditusuk berkali-kali gara-gara hanya uang 5.000. Lalu ditanya oleh pihak kepolisian, kamu menyesal nggak membunuh amamu? Enggak menyesal. Hah? Ini karena ketangkap aja aku nyesel. Jadi bayangkan akan hal itu gitu ya. Ada orang yang seperti itu melakukan tindakan seperti itu karena ketahuan. Karena ini jalan buntu, udah nggak bisa kan, aduh, maju kena, mundur kena, aduh repot. Susah sekali keadaan seperti itu. Kadang-kadang kita mencari Tuhan itu pada waktu kepepet. Sudah kepepet saudara. Bisnis turun, omset turun, lalu kredit mobil juga belum lunas-lunas, anak mau sekolah, jadi semua udah mumet sekali. Lalu kita pinjaman online, lalu bunganya nggak sabrak-abrak kali, luar biasa gitu, dan membuat kita banyak sekali yang membuat kita nggak bisa lagi. Aduh Tuhan, mau bagaimana Tuhan? Lalu kita mengeluh. Apa yang terjadi? Kalau kita mengeluh, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Banyak penyakit ya? Banyak penyakit. Karena kita bilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi hati yang susah gimana? Hah? Yang menyusahkan hati, mengganggu pikiran kita, mengganggu suasana hati kita. Kolesterol naiklah, ya kan? Asam urat naiklah, diabetes naiklah, darah tinggi tambah tinggi dia. Gitu ya. Jadi banyak kan dalam kondisi seperti itu, maka kita putar balik untuk mencari Tuhan. Waktu kita aman aja, sehat, kesehatannya aman, kekayaan cukup banyak, itu aman-aman aja. Tapi ketika kita mengalami stroke gitu ya, kesehatan kita menurun, apalagi kekayaan kita semakin lama semakin menipis, baru kita cari Tuhan. Tidak seperti itu saudara. Tapi kadang-kadang pola yang seperti itu menolong kita untuk mencari Tuhan. Benar nggak? Kesedihan-kesedihan atau sakit hati di dalam diri kita itu jangan kita ambil keputusasaan yang luar biasa membuat kita itu susah. Tentu ketika seorang ibu nelfon saya, Mukse, kita ketemu ya di Kopi 7. Oke, lantai 2. Waktu saya lihat dia bawa mobil gitu ya, lalu dia bilang, Mukse itu mobil bulan akhir Februari tahun ini akan diambil. Mobil yang lalu tadi, yang kemarin udah nggak tahu kemana Mukse. Lalu habis suami saya itu tukang judi Mukse. Dia nggak bertobat. Itu sertifikat rumah yang saya bangun di Talangguruk itu disekolahkan ke saudara saya 350 juta. Dia kasih sertifikat itu, dia ambil uangnya, lalu dia pakai untuk judi. Aduh, saya udah rusak Mukse, nggak bisa lagi deh, aku mau ngomong apa lah Mukse. Saya nggak bisa sekali Mukse. Terus saya tanya, apa yang kamu alami ketika kamu putus asa? Yang pertama saya pernah mabuk Mukse. Waktu mabuk, udah sadar, masalah lagi Mukse. Apalagi yang kedua, saya sudah rencana ingin bunuh diri Mukse. Yang saya takutkan adalah anak saya cewek Mukse. Waktu saya datang ke rumahnya, lalu saya panggil, kamu kenapa nangis sih? Dengan apa yang dialami oleh mamamu dan keluargamu. Lalu dia bilang gini, saya tutup itu Mukse. Dan semua ngomong, kamu ingin bunuh diri. Iya, saya ingin bunuh diri. Saya ambil cutter, lalu saya sayat tangan saya di kamar. Padahal dia singas gereja Bapak Ibu. Kadang-kadang putus asa itu membuat kita ambil keputusan dan akhirnya itu kita itu bunuh diri dan kita melakukan hal yang salah. Aduh sedih banget saudara. Dan kadang-kadang itu lihat banyak orang mengalami duka cita yang begitu mendalam, tapi dia tetap larut di dalam dosa dan menikmati dosa itu.
Dosa itu artinya adalah kenikmatan sementara, kesengsaraan selamanya. Benar nggak? Tapi ikut Tuhan itu kesengsaraan sementara, kenikmatan selamanya. Karena sakal diri, pikul salib. Jadi Bapak Ibu, semua Bapak-bapak ya, tolong please ya. Kalau kita punya kebiasaan untuk judi online gitu ya, tolong jangan main judi gitu ya. Dan juga jangan pinjol gitu, sekalipun kepepet ya. Jangan, saudara. Tapi kita harus putar balik kepada sumber kehidupan itu. Kita tetap bersyukur. Amin. Dalam keadaan apapun kita bersyukur karena menolong kita untuk kita sehat. Benar nggak? Saya ketemu Pak Weman sama dokter gitu ya, dokter Rusmiati gitu ya. Saya lihat jalannya berdua, senam pagi ya kan. Wah, sehat ya. Begini ya. Saya ketemu orang Palembang ya. Bapaknya di Palembang. Mamanya sudah tua, jaga cucu di Jakarta bertahun-tahun. Dia nggak betah sama suaminya, atau suaminya nggak betah sama istrinya. Jadi bayangkan gitu, kok ketemu itu seperti kucing sama harimau, bertengkar gitu ya. Tapi ini kok indah sekali, Bapak Ibu. Waduh, sehat, segar gitu ya. Pak Dokter memang usianya 79 ya, dokter. 79 loh, segar loh. Lalu jaga lagi nih, Pimpro ya, pimpinan proyek lagi ya. 79 gak pensiun gitu ya. Luar biasa gitu ya. Waduh, segar gitu. Kenapa saudara? Sederhana, bersyukur. 1, 2 ya. Apa? Yang kedua, menikmati. Apa? 1, 2 ya. Menikmati. Bersyukur, menikmati. Enak men. Bisa tidur nyenyak nggak? Bisa. Coba kamu keluh kesah, aduh gimana ya toko gue gak laku, aduh tagihan lagi, udah pusing semua. Bisa tidur nggak? Nggak bisa. Minum obat tidurlah selamanya. Karena kebanyakan minum obat tidur, benar nggak? Doa kita ya kayak gini gitu ya, jalan berdua di hari tua, ya kan? Ya enggak? Jangan sibuk dengan medsos gitu ya, lagi makan medsos, handphone terus. Bilang kepada istrinya, enak gak Pak? Satu meja. Saking gilanya gitu ya. Aduh jangan, saudara. Di hari tuanya kita sama dengan pasangan kita, karena dia ini kan jaga kita. Dia tahu gitu ya. Berjalan bersama, saya ingat ya dengan almarhum gitu ya, Pak Sulaiman gitu. Jalan bergandengan. Bila udah tua jalan bergandengan gitu ya. Ya. Orang kalau udah tua, usah bau. Bau minyak angin, bukan minyak wangi lagi, minyak angin. Bau, udah gak enak, nggak ada kayak gitu ya. Ya enggak? Kenapa? Orang yang bersyukur itu menikmati. Amin. Ya nikmatilah pasangan kita, itu nggak habis-habis Bapak Ibu. Seumur hidup nggak habis-habis gitu ya. Kita nggak usah bosan dengan pasangan gitu ya. Aduh, gue udah bosan itu, lalu ya, rambut putih ya. Oke, kita bersyukur Tuhan, terima kasih ya Tuhan ya, saya bersyukur ya kan. Waktu saya selesai pelayanan di pandemi ya, oleh gereja GMI Bethlehem itu selesai ya, turun penghasilan saya cuma 20%, ya. Cuma dapat notial, ya. 2 juta, bayangkan, lu anak saya masuk UPH lagi, buang papa habis, waduh saya teres minta ampun, ya kan. Tapi saya bersyukur, bersyukur. Nikmati, enjoy kan. Perut saya sudah 7 bulan permanen. Makan juga enak, seleranya, nafsunya, nikmati semuanya gitu ya. Dinikmati semua perjalanan hidup ini gitu ya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Kita bukan hidup atas lembaga, bukan. Kita bukan hidup atas manusia, kita hidup di atas. Karena kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau demikian saudara dikasih, maka kita ketika kita mengalami duka cita, jangan seperti orang dunia ini. Bunuh diri lah, cerai lah. Apa itu kampungan? Sorry, aku nyesel nikah sama kamu. Terlambat lu ngomong. Atau ngomongnya itu sebelum nikah, baru ngomong. Setelah nikah, jangan bilang aku nyesel nikah sama kamu. Gak bisa. Ya, kalimat itu bukan kalimat yang datang dari Tuhan, itu kalimat datang dari setan. Itu menguasai diri kita untuk lebih lagi merusak rumah tangga kita. Hati-hati saudara. Tapi ketika kita menyadari bahwa setiap masalah-masalah itu membuat kita putar balik untuk mencari Tuhan,
Kita bertobat sungguh-sungguh dan kita beriman kepada Tuhan. Tuhan, thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong saya Tuhan. Karena beginilah aku bisa datang kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau saya diajar untuk bertobat Tuhan. Seorang pemuda, dia waktu ke Bangka, dia bilang kepada komunitasnya orang Kristen. Karena dia perokok sejak SMP sampai dia kerja gitu ya. Lalu dia bilang, saya mau berhenti dari merokok. Tapi dia tetap merokok. Lalu tiba-tiba ada di dalam suara hatinya bilang begini, bro, kapan lu berhenti? Saya sudah menantikan. Kapan berhenti? Itu bicara di dalam hati. Kalau dia singkirkan rokoknya, dia singkirkan koreknya, oke, hari ini saya berhenti. Kalau dia bilang kepada komunitasnya, Tuhan suruh saya berhenti, hari ini saya berhenti. Dan dia berhenti. Gak pakai step-step lagi, pakai permen, pakai yang tidak perlu. Kenapa? Karena dia di tangan Tuhan, di tangan Sang Pencipta yang dapat mengubah hati manusia. Kenapa saudara dikasih? Pertobatan yang sejati. Yuk, next, silakan. Masih tulisan saya ya? Nah, ini dia bisa. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Pertobatan sejati. Jadi karena iman. Tanpa iman tidak ada pertobatan sejati. Pertobatan sejati adalah perubahan pikiran dan perubahan tingkah laku kita untuk kita lebih baik lagi. Next. Ada sebuah cerita tentang Petrus dan Yudas Iskariot. Petrus dan Yudas Iskariot. Waktu Petrus, Yesus bilang, nanti sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Waktu adik saya ke Israel, dia bilang saya nggak ketemu ayam pada saat itu. Di Israel nggak ada ayam. Ini ayam tuh bisa ada di situ tiba-tiba waktu ada Petrus. Waktu saya ke Israel, saya nggak bertemu dengan ayam. Saya nggak tahu kenapa ayam ada gitu ya. Waktu Petrus ada gitu ya. Jadi ayam berkokok, lalu Petrus itu sadar bahwa dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Lalu dia bertobat, lalu dia lari kepada Tuhan. Beda sama Yudas Iskariot. Dia nyesel, betul dia nyesel. Dia buang uangnya 30 keping perak di bait Allah. Karena nggak diterima oleh imam. Tapi dia tidak lari kepada Tuhan. Dia lari gantung diri. Beda kan? Itulah duka cita dari dunia. Tapi duka cita kita harus duka cita menurut kehendak Allah. Kita harus selalu bertobat di dalam diri kita. Saya harus tobat. Ada banyak hal yang membuat kita hati pangkas, ranting kita dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Dan itulah firman Tuhan yang membersihkan kita. Hal yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ke-11. Yuk kita baca bersama-sama. Di ayat 11 itu di bahasa Indonesia sehari-hari di slide saya. 1, 2, ya. Coba kalian perhatikan apa hasilnya oleh kesetiaan yang sejalan dengan kehendak Allah. Hasilnya ialah kalian sungguh-sungguh berusaha menjernihkan keseluruhan. Kalian menjadi benci terhadap dosa. Kalian takut, kalian rindu, kalian bersemangat, kalian rela menghukumnya bersalah. Kalian sudah menunjukkan bahwa kalian tidak bersalah. Saudara dikasih, apa sih buah pertobatan? Buah pertobatan adalah perubahan pikiran. Buah pertobatan adalah bersedia dan mengenakan manusia baru dalam dirinya, bukan manusia lama. Kita harus bilang yang ke belakang itu rugi dan sampah. Kalau itu menghambat untuk kita tidak memuliakan Tuhan. Buah pertobatan adalah bagaimana perilaku kita semakin lama semakin lebih baik lagi. Itulah buah pertobatan. Karena kita mau hidup kita lebih baik lagi dan bersemangat untuk hidup suci. Kita bersemangat bukan bersemangat untuk melakukan hal-hal duniawi. Itu masih sepele sekali. Tapi semangat kita adalah semangat untuk hidup suci, benci terhadap dosa. Bersemangat dan rindu untuk selalu melekat kepada Tuhan, untuk selalu bergaul dengan Tuhan. Karena hidup kita itu di tangan Tuhan, Bapak Ibu. Dan kita harus bersandar penuh kepada Tuhan dalam segala perkara apapun. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mau berbicara, Tuhan mau apa kepada saya melalui
firman Tuhan. Ketika saya baca Alkitab senantiasa, kita berdoa, kita mau tahu Tuhan tuh mau apa. Seperti seorang ibu yang ketemu dengan kopi 7. Waktu saya bicara, kamu kuat gak? Sekarang saya sudah lebih kuat lagi, Pak. Mobil sudah diambil oleh leasing. Gak jadi soal, Pak. Tapi saya tetap kuat. Karena Tuhan yang menguatkan saya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu diberikan kekuatan baru kepada kita. Untuk kita melangkah demi melangkah dalam hidup ini. Keadaan ekonomi bukan semakin lama semakin baik, Bapak Ibu. Keadaan ekonomi kita semakin lama semakin sulit, semakin susah. Tapi hal yang paling penting, hal yang paling utama, Tuhan adalah gembala saya. Gembala siapa? Ngomong lagi sekali. Tuhan adalah? Posisinya gini dong. Tuhan adalah? Bagian B-nya apa? Takkan kekurangan. Enak kan? Tuhan itu bukan gembala dia, bukan gembalaku. Kalau gembalaku, maka saya harus sadar, Tuhan, kamu apa ya? Untuk ketika saya ditipu orang, nih gara-gara pandemi gitu ya, saya berinvestasi gitu ya, bodong, hilang 3,5 juta. Wah, aduh, cilaka. Dengar kan nih, tinggal 17.000. Kemana gua habis? Penipu. Gitu. Entah kenapa, ada malaikat dari mana gitu ya, kirim uang. Set, ada lagi. Gitu ya. Ditipu ada yang kasih gitu ya. Aduh, bahagia lah ya. Ada kirim gitu ya uang. Yang kenal sama saya gitu, tahu rekening saya udah dikirim gitu ya. Nggak bilang-bilang lagi, begitu kasih. Thank you ya, saya bilang gitu ya. Tuhan itu tahu keperluan kita, Bapak. Ya kan? Matius 6 ayat 32 katakan begini. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu mencari itu. Apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Tetapi Bapamu yang di surga tahu keperluan. Hentikan namanya sungut-sungut, hentikan yang namanya keluh kesah. Mari kita bersyukur, kita menikmati hidup ini, kita bersemangat untuk melayani Tuhan. Kenapa saudara? Kalimat dari pertobatan yang sejati itu. Next, sebagai kalimat yang sejati. Oke, baik. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Perubahan akan dikatakan perubahan bila itu terlihat. Bukan perkataan, tetapi perbuatannya. Nanti semua orang melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pertobatan yang sejati bukan soal perkataan, aku mau bertobat. Kalau perkataan mah bisa, ya kan? Tapi perkataan kotor pun kita buang. Perkataan yang penuh dengan dusta itu kita buang. Tapi hal yang lain adalah perbuatan. Supaya orang lain lihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya udah musik maju ke depan. Kalau demikian, saudara, maka hal yang paling penting, duka cita yang sejati adalah diawali dengan penyesalan. Rasa sakit, rasa sedih yang mendalam karena dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Kemarin saya melayani seorang yang Buddha, satu keluarga, lalu si istrinya bilang kepada saya sakit hati sama suami saya. Lalu bilang, kamu mau nggak melepaskan pengampunan kepada suamimu? Dia kasar, Pak. Dia marah. Kalau ngomong kasar tuh sakitnya minta ampun. Di sini, Pak. Kalau saya bilang, kamu mau? Oke, kalau mau. Dia lepaskan pengampunan kepada suaminya, lalu mereka berpelukan. Wah, indah sekali. Jadi dia menyesal. Dia bertobat. Dan itu membawa kepada keselamatan hidup yang kekal. Saya mengaji berbagi begini. Kita tetap memandang Tuhan. Ku pandang wajah merahnya saja. Ku pandang wajah. Pertolonganku datang.
pandang wajah Dia. Dia akan pegang tangan kita supaya kita tidak goyah. Pandang wajah Dia, karena Tuhan adalah